الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فمنها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur panjatkan Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita semua berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Allah memuliakan dengan nikmat keislaman. Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan kita dengan nikmat kesempatan, kesehatan dan seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya tidak bisa kita hingga dan tidak mungkin untuk sejumlah. Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalian ingin mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, pastilah kalian mampu untuk menjumlahnya. Di kesempatan ini Allah Ta'ala akan saling mengingatkan akan salah satu nikmat sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita. Nikmat tersebut nikmat umur dan nikmat usia muda. Nikmat umur, nikmat usia muda. Ini adalah salah satu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak dilalaikan oleh manusia, khususnya di kalangan para pemuda dan pemudi. Tentunya pembicaraan kita di kesempatan ini adalah pembahasan yang lebih luas daripada sekadar menyinggung tentang nikmat usia dan umur yang Allah berikan kepada kita. Di dalam pembahasan ini insyaallah saya akan menyinggung beberapa perkara pokok, perkara penting yang selalu diingat oleh generasi muda kita. Sebab kita umat ini menjadi harapannya adalah generasinya, adalah generasi mudanya. Bagaimana pesan salah seorang
imam dari dari kalangan tabi'in Urwah bin Zubair rahimahullah. Beliau berpesan kepada anak-anaknya, "Antumul yawma kibarul qaum wa satakunu kibara." Kalian pada hari ini adalah orang-orang muda di umat. Dan suatu saat kalian akan menjadi orang tua di tengah umat ini. Setelah itulah setiap orang hendaknya mengetahui akan tanggung jawabnya. Apalagi kebanyakan dari generasi muda banyak dilalaikan terhadap nikmat kesempatan dan nikmat umur yang ya. Ini tentunya diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dua hadisnya. Dan insyaallah taala dia akan menyinggung sebagian dari hadis tersebut. Namun yang perlu saya ingatkan bahwa setiap dari muslim dan muslimah yang hidup di atas muka bumi ini memiliki tanggung jawab. Tidak ada amanah yang harus dia pikul. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada di usia muda ada amanah yang miliki oleh orang-orang di usia yang telah tua. Mereka yang memiliki tanggung jawab di tengah umat, ada wilayah, ada sebagian manusia apakah dalam bentuk wilayah umum maupun khusus, terhadap pada keluarga, masyarakat maupun ya umum, juga memiliki tanggung jawab, memiliki kewajiban. Dan seluruh dari kewajiban itu akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Di dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap dari kalian adalah ra'i, seorang yang memimpin, memiliki tanggung jawab. Dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Di dalam hadis Ma'qil bin Yasar, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Allah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Min abdin yastar'ihi an-nas ra'iyatan, thumma lam yahut nafsa, illa harrama Allah alaihi al-jannah." Tidak ada seorang pemimpin, seorang ra'i yang beri tanggung jawab, lalu dia tidak benar di dalam menjalankan tanggung jawabnya, kecuali Allah haramkan atasnya surga. Maka inilah sebagian hal dan sebagian makna mewarnai tema kita pada pembahasan hari ini. Dimana ini dan perkara yang menyedihkan yang kita lihat di generasi muda kita, kemunduran yang sangat besar dan condongan kepada hal-hal yang dikatakan tidak bermanfaat itu muslihat. Itu kecenderungan kepada hal-hal yang diharamkan, perkara yang tidak diperbolehkan. Dan ini adalah suatu hal yang menyedihkan, yang hendaknya serius di dalam menanggapi dan menyikapinya, di dalam memperbaikinya dan membela nasihat di dalamnya. Karena generasi muda umat ini termasuk
pokok dari kepemilikan, pokok dari harta kaum muslimin yang hendaknya selalu dijaga dan selalu ditaat. Saya itu di kesempatan yang ringan ini saya akan membuka beberapa sesuai dengan waktu yang Allah SWT mudahkan. Yang pertama yang saya ingatkan di sini sebagai suatu nasihat, sebagai nasihat yang sangat mendalam dari hati Rasulullah SAW untuk umatnya secara umum. Dan di dalamnya beliau menyebutkan satu golongan dari kalangan anak muda. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Sab'atun yudhilluhum Allah tahta dhillihi, yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berdiri di bawah teduhan arsy-Nya. Allah akan berdiri di bawah teduhannya pada hari kiamat. Jangan tidak ada teduhan pada hari itu kecuali teduhan Allah. Dan ini gambaran suatu kejadian kiamat yang kita semua akan melewatinya. Karena seluruh makhluk dari awal hingga akhirnya akan dikumpulkan di padang mahsyar, berdiri di depan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu hari yang panjangnya seperti 1000 tahun. Di ayat yang lain seperti 1000 tahun. Ya. Hari yang sangat panjang. Manusia dikumpulkan dalam keadaan matahari di dekat kepalanya. Hanya sejak 1 mil. Ada yang menafsirkan hadisnya jarak 1 mil bermakna 1 jarum berukuran sejengkal. Dan mengatakan orang yang memaklumi itu kan hitungan jarak. Apakah mil laut maupun mil darat, jelas tidak sampai 2 kilo. Sehingga dekatnya matahari di atas kepala. Manusia pada itu dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan hitam. Sebagian sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, kalau begitu saling melihat." Kata Nabi, kejadian hari itu lebih dahsyat daripada mereka berpikir untuk saling melihat. Semua orang berkeringat sesuai dengan amalannya masing-masing. Ada yang berkeringat sampai keringatnya menutupi mata kakinya, keringat sampai menutupi lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke dadanya, ke lehernya, ada yang ditenggelamkan olehnya. Di hari yang dahsyat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan 7 golongan. Mereka aman dan terik matahari, dituduhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bawah Tuhannya. Disebutkan 7. Dan salah satunya Allah bersabda, "Wa syabun nasha'a fi 'id rabbih." Dan seorang anak muda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Rabbnya. Anak muda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Rabbnya. Ya. Dan anak muda yang seperti ini jarang ditemukan di masa yang sendiri melihat seruan-seruan kepada kejelekan, melihat hal-hal yang mengundang murkaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
seorang anak muda tumbuh dalam beribadah kepada Rabbnya. Dari kecilnya dia hanya mengenal. Ya. Dia di usia mudanya adalah orang yang beribadah kepada Allah. Dia menjaga kewajiban-kewajiban dari sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dari kewajiban, dan dia juga menjaga ada ibadah sunnahnya. Dari sholat rawatibnya, sholat malamnya, sholat puasa sunnahnya. Dan antara ibadah yang sangat agung adalah menuntut ilmu agama. Ya. Ini termasuk hal yang jarang diketemukan. Seorang dari pemuda yang dalam keadaan selalu beribadah kepada Rabbnya. Padahal kalau kita lihat di generasi awal mereka adalah anak-anak muda. Sejumlah dari mereka adalah anak-anak muda. Dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan agama. Dan mereka ketika masuk di usia tuanya menjadi pemimpin-pemimpin. Perhatikan di surah Kahfi disebut Ashabul Kahfi. Dan sifat khusus pada mereka. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka ini adalah anak-anak muda beriman kepada Rabbnya. Maka kami pun nambah petunjuk untuk mereka. Iya. Luar biasa keadaan anak-anak muda ini. Mereka mengenal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan hidayah. Maka mereka pun kokoh di atas hidayah tersebut. Allah menambah pada mereka petunjuk. Mereka menasihati kaumnya agar supaya beriman kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Iya. Karena kekhawatiran akan agama mereka, kekhawatiran bersama dengan kaumnya yang bisa membahayakan mereka, mereka pun meninggalkan kaumnya, berhijrah untuk agama mereka. Iya. Meninggalkan keluarganya, berbagai kesenangannya, kampung halamannya. Dan dibalik seluruh hal ini kecenderungan para muda. Namun Allah menambah kepada mereka petunjuk. Dan bagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Saya berikan kisahnya di dalam Al-Quran. Jaga agama mereka. Mereka hidup di dalam gua 309 tahun. 309 tahun. Allah perlihatkan kepada mereka ayat-ayat Allah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah anak-anak muda yang beriman kepada Rabbnya. Ini menambah petunjuk untuk mereka. Iya. Dan kalau kita lihat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang paling pertama masuk Islam dari kalangan pemuda Ali bin Abi Thalib. Karena masuk Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 orang. Satu dewasa, satu dari pemuda, satu dari perempuan, dan satu dari budak. Ali bin Abi Thalib adalah pemuda yang pertama menyambut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang sahabat yang meninggal usia tidak mencapai 40 tahun. Namun di kalangan para sahabat beliau ini dikenal sebagai ulama yang walaupun ada sebagian riwayat diperbincangkan di dalam sanadnya, oleh ulama dikumpulkan Mu'adz bin Jabal paling depan. Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i ketika beliau sudah berada di Mesir,
sebelumnya Imam Syafi'i di Malini, sekarang di Baghdad. Sebelum saya juga tinggalkan Baghdad. Ya. Nah, ada yang lebih diharapkan dari seorang anak muda yang bernama Ahmad bin Haq. Masih dari mudanya. Dikenal dengan apa? Menuntut ilmu. Dengan kebaikan. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari rahimahullah, beliau dalam menghafal Al-Quran dan mengharuskan hadis di usia belum mencapai 10 tahun. Di usia belum mencapai 17 tahun, mungkin kurang daripada itu, dia menjadi rujukan orang-orang perbaiki tulisan dan riwayat yang mereka tulis. Tulisan dan riwayat yang mereka. Hingga pernah suatu saat beliau duduk di sebuah majelis dan beliau tidak menulis. Orang-orang banyak sekitarnya menulis. Dia berlalu majelis tersebut berulang kali. Orang menegurnya, kenapa kamu tidak menulis? Hadir saya, rugi kamu, tidak menulis. Karena mereka selalu banyak menegur Imam Al-Bukhari, kata Imam Al-Bukhari, apa yang kalian tulis? Sudah berapa banyak hadis yang baik kita beliau baca catatan beliau, lalu beliau baca hadis yang ditulis dari awal majelis hingga akhir dari hafalan beliau. Kemudian beliau, apakah kalian menyangka bahwa saya hadir di majelis ini itu membuang-buang umur saya? Ya. Nah, orang-orang pun membenar tulisannya dari hafalan Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di umur 19 tahun, ya, sudah menjadi hakim antara ahli hadis berselisih dalam riwayat. Dan ini adalah hal yang dimaklumi. Berarti anak muda beribadah kepada Rabbnya. Abdurrahman bin Muhammad bin Idris bin Hatim rahimahullah ta'ala juga adalah seorang pemuda tumbuh dalam beribadah kepada Rabbnya. Dan dia dikenal dengan Islam di berbagai negeri dan ayahnya memang mengikutinya dalam berbagai perjalanannya. Nah, hal yang menakjubkan bagaimana anak muda ini dalam menuntut ilmu. Di biografinya di buku biografi Sarawi sebutkan bahwa beliau sudah memasuki kota Mesir. Iya. Beliau memasuki kota Mesir. Beliau berkatakan pulang di sana beberapa belas hari atau belasan hari. Dan pekerjaan kami sudah berkeliling ke guru-guru di siang hari menulis hadis yang kami di malam hari. Waktu yang sempit, banyakkan makanan mereka hanya kuah saja, kuah dari makanan yang mereka konsumsi. Maka suatu saat, dia bersama kawannya mendatangi majelis seorang guru. Dia mengatakan sang guru karena banyak pelajaran kosong, mereka pulang melalui penjualan. Lalu mungkin saya carikan. Belum sampai di rumah, dikabarkan bahwa ada seorang syekh baru datang ke Mesir. Mereka pun akhirnya meninggalkan ikan itu, belum dikerja apa-apa itu. Belum apa-apa. Kemudian 3 hari akhirnya ikan itu ada kesempatan untuk menyentuhnya. Kemudian kata Nabi Hatim, karena tidak ada waktu untuk mengelolanya sebagai makanan yang layak, kami pun memakan ikan itu dalam keadaan mentah. Ya. Ada sekarang ini bisa seperti itu. Punya semangat membaca, dan punya cita-cita yang tinggi. Dan beliau sendiri dia mengisahkan kita ini. Beliau berkata setelahnya, la yustata'ul ilm birahatil jid. Sesungguhnya ilmu itu tidak didapatkan dengan badan yang santai. Tidak didapatkan dengan badan yang santai.
Ya. Dan banyak sisi keutamaan di dalam perjalanan para ulama salaf. Lihat mereka bagaimana mencocoki makna hadis ini. Wasyabun nasya fi ibadati, dan seorang pemuda yang tumbuh dan beribadah kepada Rabbnya. Seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Rabbnya. Itulah di antara hal yang paling penting. Supaya dia kalau generasi muda ini. Bagaimana adalah hal yang terindah untuk mereka dalam kehidupan. Dan seseorang apabila tidak merasakan penderitaan di dalam menuntut ilmu agama semenjak mudanya, maka waktu saya pun dia akan sulit untuk banyak belajar. Jadi kita berbicara tentang apa? Hukum kebiasaan. Walaupun dimaklumi bahwa ada sejumlah ulama yang mereka menuntut ilmu baru dapat hidayah untuk di usia tua. Dan di usia tua itulah mereka dalam ilmu agama dan berhasil. Seperti Muhammad ibn Hazm rahimahullah sebutkan dalam biografinya bahwa beliau menuntut ilmu di usia 10 tahun. Iya. Tapi dimaklumi bahwa menuntut ilmu di usia manfaatnya jauh lebih besar. Karena itu, sebagian adalah menuntut ilmu di usia muda kan-nafsi alal ahjar, kan-nafsi alal hijarah, seperti orang yang menulis di atas batu. Tapi orang yang menuntut ilmu tua itu seperti orang yang menulis di atas air. Seperti orang yang menulis di atas air. Dan repot di usia tua. Sehingga sebagian orang berhayal, ala laita syaraba yahudu yawman fa'ukhbirahu bima fa'ala musyidu. Saya andai kata usia muda itu suatu hari kembali lagi kepadaku. Lalu saya beritakan kepadanya, bagaimana kelakuan usia tua ini. Ya. Waktu umur yang sudah berlalu, seseorang hanya bisa menyesalinya. Hanya bisa menyesalinya. Dari usia mudanya, dia penuhkan dan dia giat dalam mempelajari ilmu agama, maka dia sendiri akan menganggungnya di dalam kehidupannya. Itu kata para ulama, "Lam yaduk illa ta'allumi sa'atan jarra'a sya'sal jahli tula hayatihi." Siapa yang tidak merasakan belas kehinaan, siapa yang tidak merasakan kehinaan belajar walaupun saat, maksudnya kehinaan belajar, seorang yang belajar itu dia pernah diri, dia hadir di majelis guru, ya, dia hadir di majelis guru, dia perlu mendengar, ya. Nah, ada pengorbanan yang dia lakukan. Siapa yang tidak merasakan kegunaan menuntut ilmu, walaupun sesaat, dia akan menelan kejahilan sepanjang hayatnya. Ya. Jadi, yang menjadi masalah adalah waktu dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan hari-hari ini kita lihat anak-anak muda kita dijauhkan dari ilmu agama. Sebab tidak tergambar kepada mereka keindahan ilmu agama itu. Dan saya di kesempatan ini, saya bisa terlalu luas menguraikan tentang keutamaan mempelajari ilmu dan manfaat ilmu itu untuk seorang individu masyarakat maupun sebuah negeri, manfaat dan keutamaan di dunia dan di akhirat. Dan yang meluas, tidak perlu waktu untuk menyebutkan. Ilmu agama adalah sumber segala kebaikan. Kehidupan seorang hamba, ruh seorang hamba.
Tanpa roh dia tidak akan bisa hidup. Semua agama itu kekuatannya. Kekuatan yang bisa mendukung hati-hati manusia. Semua agama itu lebih baik daripada segala isi dunia ini. Lebih baik daripada segala isi dunia. Semua agama adalah hal yang meninggikan derajat seorang hamba. Agama adalah hal yang membuat dia takut kepada Allah. Selalu sadar akan jati dirinya. Ilmu agama kata ada di dalam selalu bermanfaat pasti kepadanya. Dia akan menjadi kawan setianya selama hidupnya. Ilmu agama pendampingnya pada segala keadaan yang dialami. Ilmu agama adalah penasihatnya tatkala ia dalam kesalahan. Dia mengingatkannya ketika dia keliru. Dia menyadarkannya tatkala ia tergelincir. Ilmu agama ini dia menghiburnya tatkala ia bersedih. Ilmu agama ini pula yang menerai jalan tatkala ia menghadapi suatu permasalahan. Jika kita ingin bercerita tentang manfaat mempelajari ilmu agama, ini adalah pembahasan luas. Memang ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskannya jumlahnya sangat banyak. Khususan ayat dan khususan di dalam ayat dan hadis yang menjelaskan keutamaan mempelajari ilmu agama. Hanya saja yang tergambar pada kebanyakan generasi muda kita saat ini bahwa mempelajari ilmu agama itu adalah suatu kemunduran. Adalah satu kemunduran. Dan seakan-akan orang yang mempelajari ilmu agama itu tidak bisa memberikan jaminan bagi di dalam kehidupannya. Adalah perkara yang keliru. Bicara yang keliru. Karena mempelajari ilmu agama adalah ibadah dari ilmu agung. Allah menjamin rezekinya. Allah yang menjamin kehidupannya. Ya. Orang yang mencari dunia tentu ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika menuntut dan mempelajari ilmu, Allah Subhanahu wa taala yang menjamin. Allah Subhanahu wa taala yang menjaminnya. Itu harus diketahui betapa pentingnya seseorang berbekal dengan ilmu agama ini. Dan juga digambarkan bahwa mempelajari ilmu agama itu merupakan kemajuan zaman. Ini dari bisikan-bisikan syaitan di kepala sebagian orang. Sebab agama itu tidak pernah bertentangan di kehidupan dunia seseorang. Bahkan kehidupan dunia itu akan menjadi baik apabila seseorang itu dibekali dengan ilmu agama yang baik. Ya. Dan kemajuan di manusia tidak akan bermanfaat kemajuan tanpa ada dari keimanan ketakwaan dan ilmu agama yang membimbingnya. Ini adalah cara ini. Banyak kemajuan. Jadi kemajuan bukan kepada arah yang positif. Kalaupun positif sering digunakan sebagai hal yang negatif. Ya. Ada kemajuan. Tapi kemajuan berpikir untuk membuat alat-alat penghancur massal. Ya. Membuat senjata nuklir, atom. Yang tidak pernah dipikirkan oleh umat Islam. Ya. Walaupun sudah kering dan dipakai oleh orang-orang kafir saat ini untuk membuatnya, mereka juga pelajari dari orang-orang yang mengikutinya di kalangan umat Islam dahulu. Ya. Tapi karena umat Islam tidak pernah berpikir untuk membuat kehancuran manusia, maka itu tidaklah muncul dari negeri-negeri kaum muslimin. Ya, maka harus diketahui bahwa ilmu agama sangat penting. Sekarang kita lihat berbagai kemudahan dalam hubungan telekomunikasi, ya, fasilitas telepon, kemudian internet dan sebagainya. Tapi ini masalah. Kebanyakannya digunakan pada hal yang tidak baik. Itu kan dari bimbingan ilmu agama yang mengarahkan. Ya. Karena itu agama ini tidak memberikan kemajuan. Bahkan di dalam posisi agama kita
Ada dasar-dasar penting dengannya. Umat Islam juga terjemahnya. Karena di antara syair umum di dalam agama kita, agama ini datang untuk mewujudkan kemaslahatan, sempurnakannya. Agama ini datang untuk menolak suatu mafsadat atau paling tidak dikurangi mafsadat itu. Maka segala amalan mewujudkan ini itu adalah hal yang dibutuhkan di dalam agama. Dan Rasulullah SAW memberikan ketentuan umum. Beliau berkata, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian yang lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Beliau berkata, kalian yang lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Ya. Ini yang puji dari Rasulullah SAW. Seorang itu bisa berkembang dalam perkara dunia. Sepanjang ada hal yang membawa kerusakan dahsyat dan bukan hal yang dilarang di dalam agama. Ya. Secara umum, untuk ilmu agama, tertugas seorang pemudi dan pemuda. Ya. Dari hal yang paling penting dalam kehidupannya. Bukan yang paling utama yang hendaknya disiapkan. Bukan yang paling utama yang hendaknya disiapkan. Tapi sekali lagi, saya kemunduran di dalam hal ini. Saya kemunduran. Kalau kita lihat di generasi muda kita, pelajaran umumnya yang berkaitan dengan keduniaan adalah hal yang sangat ditekuni. Ya. Karena dia 4 tahun, 5 tahun, ya, datang jam-jam yang sudah tentukan untuk menyelesaikannya. Jadi, kalau kita lihat di dalam mempelajari ilmu agamanya, ya, mungkin waktu-waktu mempelajarinya, itu waktu-waktu libur dia, atau kalau ada waktu kosong. Ini dari kemunduran, tentunya. Hendaknya setiap berpemuda dan pemudi umat ini menyadari dalam kewajibannya. Ini hal yang pertama lagi yang saya ingatkan sebagai nasihat untuk kita semua di dalam masalah ini. Yang kedua yang saya ingatkan di sini adalah tentang besarnya umur dan nikmat usia muda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Waktu itu, usia itu adalah suatu hal yang dibutuhkan. Dibutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Dalam Jami' At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu ila 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al 'an arba'." Dia akan bergerak dari seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang 4 perkara. Dan pertama ini yang pertama al-qiyamah. Yang pertama tentang umur yang mana dia habiskan. Yang kedua an syababihi fima ablah. Pertanyaan yang kedua tentang usia dia, di mana dia usahakan. Usia muda bagian dari umur ya. Usia muda bagian dari apa? Bagian dari umur. Ya. Bersama dengan itu diberi pertanyaan khusus. Ada hal-hal di usia bisa dilakukan di usia muda, tidak mungkin dilakukan di usia tua. Setelah itu ditanyakan khusus pada hari kiamat. Pertanyaan khusus tentang harta, an malihi min ayat kasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan mana dia belajarkan. Dan pertanyaan sima ilmihi sima amila bih, tentang ilmunya dan beramal dengan ilmu tersebut. Maka
Hadis ini kesehatan yang sangat besar bagi kita semua. Tentang wajibnya menjaga isi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkannya pada hal yang paling dicintai dan diridai oleh Allah. Karena pada hari kiamat kedua dari kita tidak akan sampai kita membereskan urusan menjawab terus pertanyaan ini. Jadi seorang hamba lagi berpikir, setiap kegiatan yang dilakukan, apa jawaban dia nanti kalau ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat terhadap umur yang dia lalui. Ya. Ini perhatikan bagaimana perilaku dan gerak-geriki timbul sesuai dengan apa yang dicintai dan diridai oleh Allah. Ini adalah hal yang dimaklumi Rasulullah SAW, para sahabatnya, para a'immah. Sehingga Ibu Zaki Kil'id berkata, "Ma ta'allamtu kalimat fala amiltu aman illa a'dad laha jawaban dari Allah Azza wa Jalla." Kata beliau, tidaklah saya bersebuah ucapan dan tidaklah saya beramal dengan sebuah amalan kecuali saya telah siap jawabannya kelak di kemudian hari kalau saya menghadap kepada Allah. Ini luar biasa. Orang yang ketika segera geriknya dia sudah mempersiapkan jawabannya. Ya. Apa yang akan dia jawab kalau ia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita harus diketahui bahwa usia muda ini adalah nikmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan selainnya, "Ibtim khamsan qabla khamsin." Segeralah kalian memanfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Manfaatkan 5 hal sebelum datang nanti 5 perkara. Apa yang disebut oleh Nabi adalah apa? Kata beliau, "Syababaka qabla haramik." Manfaatkan usia mudamu sebelum datang tuamu. Wasihhataka qabla saqamik. Dan memanfaatkan waktumu sebelum datang waktu sakitmu. Wajibaka qabla faqrik. Dan memanfaatkan saat engkau berkecukupan sebelum datang waktu engkau kekurangan, engkau sakit. Wa faraghaka qabla syughlik. Manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datang nanti waktu sibukmu. Kemudian beliau sebut dan hal yang kelima, wa hayataka qabla mautika. Dan manfaatkan kehidupanmu sebelum kematian datang menjemputmu. Ini yang sangat berharga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu terus berjalan, terus bergulut, tidak ada henti, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Dan setiap hari yang berlalu telah bersama umur yang Allah telah tentukan untuk kita. Umur tersebut harus dipertanggungjawabkan. Umur tersebut harus dipertanggungjawabkan. Tidak hanya penyesalan yang akan dia dapatkan. Naudzubillah, kita tergolong orang yang berkata sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran, "Ya laitani qaddamtu li hayati." Dan di kata saya telah mengedepankan amalan-amalan baik di dalam kehidupanku. Dan kita juga berlindung kepada Allah yang sampai kita tergolong orang yang dikatakan di dalamnya, "An taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah." Seorang jiwa akan berkata, betapa diamnya hal-hal yang saya biarkan dahulu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberi kesempatan, sudah diberi Allah, tapi tidak digunakan dengan baik. Tidak digunakan dengan baik.
Untuk usia muda ini, yang kita sadari sebagai sebuah nikmat, jangan sampai kita tersipu di dalamnya. Jangan sampai kita lalai. Ya. Transaksi saat ini. Kegiatan bertransaksi. Jangan sampai transaksi yang kita lakukan dianggap itu adalah transaksi yang sudah menguntungkan. Belakangan, baru sudah tahu di belakang transaksi tersebut kita rugi yang sangat besar. Bahkan ada orang yang rugi besar, dan masih ada rugi puluhan kali lipat di belakang transaksinya. Dan semua yang bertransaksi di dalam kehidupan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Anna an-nas yaghdu da'iyan nafsuhu famu'sikuha wa mudikuha." Setiap dia itu berusaha yang dia lakukan. Berusaha dia membuang dirinya. Dia membebaskan dirinya dari api neraka. Dan ada yang justru menghancurkan dirinya ke dalam api neraka. Waliyahzubillah. Jadi belakang amalan, di belakang transaksi hanya ada dua. Ada orang yang beruntung membebaskan dirinya dari api neraka. Dan ada orang yang merugi dengan amalnya justru menjatuhkan dirinya ke dalam api neraka. Iya. Jangan sampai kita tertipu akan nikmat ini. Dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matan maghbunun fiha kathiran, as-sihhat wal faragh." Ada dua nikmat. Banyak manusia lalai terhadapnya. Banyak manusia tertipu pada dua nikmat ini. Bahasa maghbunun Jugaban itu sebenarnya di dalam. Dia beli seorang di barang harganya 100.000. Ternyata barang ini biasanya di pasaran cuma 50.000 saja. Maka ini gaban, namanya dia tertipu. Ada seperti ini. Banyak orang keadaan yang seperti ini. Dia sudah transaksi, dianggap dia sudah bagus. Ternyata baru tahu bahwa dirinya apa? Rugi di dalamnya. Kedua hal ini, kata Nabi, as-sihhat wal faragh. Kesehatan dan keluar. Ya. Setiap orang manusia di saat sehatnya tenggelam dalam kelalaian. Bahkan sebagiannya tenggelam di dalam dosa dan maksiat. Alhamdulillah. Pada saat dia sakit, barulah sedang berpikir. Tapi apa lagi yang bisa dia lakukan? Sedangkan kemampuannya sudah terbatas. Misalnya, ada pun yang tidak lakukan dengan baik. Ya. Begitu, jadi hadapkan dengan kesibukan, sudah kerja, sudah agak sudah menjadi pemimpin rumah tangga, baru ya berpikir untuk bisa menuntut ilmu agama. Bisa kepada Allah dengan baik. Dan kesempatan telah berlalu. Saya dan kuliah ini, usia muda ini akan merusak seseorang. Kalau tidak dia jaga dengan baik. Karena siapa seorang penyair bijaksana, ketika dia berkata, "Inna syaraba wal faraga wal shida maqsadatun lil mar'i ayyama maqsada." Sesungguhnya usia muda, kemudian waktu dan syida itu adalah kerusakan bagi seseorang, kerusakan besar. Sudah dia sudah apa? Sudah menjaganya dengan baik. Karena nikmat itu, kalau tidak digunakan pada hal yang kepada Allah, itu bukan nikmat namanya. Itu adalah musibah bagi seorang hamba. Kata Imam Abu Salamah, Abu Hazim, Salamah bin Al-A'raj, rahimahullah. Ucapan dia ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam Al-Hilya dan masyhur di dalam buku-buku perawi. Abu Hazim Al-A'raj berkata, "Kullu ni'matin la tuqarribu ila Allah fahiya rabiyah." Jadi setiap nikmat yang dia mendekatkan kepada Allah, maka sebenarnya itu adalah syidah maka terhadapnya. Karena itu harus selalu kita mengingat besarnya nikmat usia muda.
yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan kalau seorang anak muda, seorang pemuda dan pemudi sudah menyadari nikmat ini di usia mudanya, maka di usia tua penyesalan tidak akan berarti. Usia tua penyesalan tidak akan berarti. Alhamdulillah, ini nasihat. Dan selalu kita ingat, dan selalu berada di dalam hati. Seingatkan umur itu. Sehingga manfaatkan kalau tidak, yang terjadi pada hari kiamat hanyalah penyesalan di atas sana. Dan ketika ingin menjelaskan tentang bagaimana penyesalan orang-orang pada hari kiamat, penduduk neraka, orang yang berkeluar ruh dari jadat umur yang berlalu, banyak diterangkan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Ini kalimat-kalimat syariah dan syaitan versi saya bisa dicerna dengan baik dan diberikan di dalam hati. Iya. Saya menjadikan untuk dalam kehidupan ini. Kemudian antara nasihat yang saya ingatkan di kesempatan ini, dan ini adalah nasihat yang ketiga, saya mengingatkan dengan hadis Uqbah bin Amir al-Juhani. Yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir bertanya, "Man najah?" Wahai Rasulullah, apa jalan keselamatan itu? Artinya berjalan para sahabat. Apakah jalan keselamatan tersebut? Ini orang yang punya punya tinggi. Pertanyaannya apa jalan keselamatan? Yang lainnya bertanya, ya Rasulullah, berikan satu kalimat membuat saya share kehidupan, tak perlu saya tanya lagi kepada orang lain. Yang satu lagi bertanya, ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku amalan mendekatkanku ke surga, menjauhkan neraka. Pertanyaan mereka seputar ini. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uqbah bin Amir bertanya, ya Rasulullah, man najah? Apa jalan keselamatan itu? Maka Rasulullah menjawab, dia menyebut ketiga jalan keselamatan. Iya. Amsik alaika lisanak. Hendaknya engkau memegang lisan kau itu, menahan lisanmu. Kemudian yang kedua, wal yasa pada itu hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu. Dan yang ketiga, kata beliau, wabkih biyakti, dan berisilah kesalahan-kesalahanmu. Ya. Ini tiga jalan keselamatan. Nah, hadis ini dari keindahan pelajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ringkas Uqbah bin Amir tiga jalan keselamatan. Padahal jalan keselamatan itu banyak jalan keselamatan. Hanya beliau pilih tiga hal. Dan tiga hal ini sangat penting untuk kita mengetahui. Iya. Sangat penting. Kandungan dari tiga jalan keselamatan ini hal yang diperlukan di dalam kehidupan kita. Jiwa saya. Rasulullah menggambarkan tiga jalan keselamatan. Lihat, siapa yang selamat harus berada di atas jalannya. Kalau dia tidak menuntut, jangan bermimpi yang selamat. Rajul najat dalam tashluk madarikaha, inna safinata la tajri 'ala al-yabasi. Bukan menghendaki keselamatan, jika itu menempuh jalan-jalannya. Perahu itu tidak pernah berjalan di daratan. Ya, perahu berjalan di daratan. Tidak ada. Semuanya berjalan di air. Kalau ini selamat, itu jalannya. Dan Rasulullah memberikan tiga jalan di sini. Yang pertama, amsik alaika lisanak, tahanlah lisanmu. Ya. Lisan ini bisa menjadi sumber kebaikan dan juga bisa menjadi sumber malapetaka.
Satu kalimat yang diucapkan oleh lisan dengan dia bisa bermakna dan yang paling baik dicatat untuknya hingga hari kiamat. Kalau dia amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah di jalan Allah, bercakap kata yang berucap yang menyambung silaturahmi kepada manusia, menghiasi lisannya dengan membaca Quran, berzikir kepada Allah. Ini dari amalan-amalan yang banyak disadarkan oleh anak-anak. Dari amalan kebaikan. Biasanya cara yang kedua, lisannya digunakan untuk mengucapkan hal-hal yang baik. Saya tahu dari mana sumbernya. Dan sekarang ini gosip-menggosip itu sudah merupakan keperluan pokok sebagai manusia. Ada di layar televisi tiap tayangannya berbagai siaran. Isi koran-koran kebanyakannya gitu. Gosip dari kakak. Ini tahu dari mana arah dan sumbernya, kejelasannya, dan tidak perlu baru sekedar mencari informasi sudah disebarkan. Ini kebanyakannya adalah orang yang tidak takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Inna ar-rajula la yatakallamu bi kalimatin la yatabayyanu fiha yuzillu biha ila an-nar ab'ada ma baina al-mashriq wal maghrib." Tapi dia berbicara dengan satu kalimat, dia tidak berjelas kalimat itu. Kalimatnya bukan kalimat dia pastikan dusta, hanya saja kalimat apa? Belum dia perjelas. Maka kalimat ini menyeret dia ke dalam neraka sejauh barat. Kalimat. Dalam hadis lain, "Inna ar-rajula la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah." Kalau lelaki dia berbicara dengan satu kalimat mengandung kemurkaan kepada Allah, kemurkaan Allah. Dia tidak pernah menyanyi kalimat ini tersebar sampai jauh dia. Maka karena kerusakan kalimatnya dicatat untuk berdosa hingga hari kiamat. Jadi bukan hal yang jarang di sekarang ini. Seorang kadang tidak berbicara, dia nulis-nulis saja di internet di banyak. Bikin gosip saja, memperbincangkan orang. Masuk alamnya masing-masing di internet. Ada yang ke blognya, ada yang ke Facebooknya. Sudah pasang satu kalimat sampai ke mana-mana. Di pelosok dunia pun bisa membacanya. Hadirin, harus disebut kalimat yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, Nabi SAW memberikan jalan yang sangat indah. Amsik alaika lisanak. Tahanlah lisan engkau. Jangan diposisikan, apalagi di Makassar ini. Gara-gara kalimat terjadi pertumpahan darah. Terjadi pertumpahan darah. Ini kadang saya saksikan pada sebagian orang. Jadi yang ribut mulut saya. Jadi saya itu, ujung-ujungnya adalah perkelahi, perkelahian, bakar-membakar. Dan terusnya dari hal-hal yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat indah dari Nabi. Amsik alaika lisanak. Kemudian yang kedua, kata beliau, wal yasaka baitika. Hanya rumahmu menjadi lapang. Seorang kalau dia punya pekerjaan, kegiatan, dia keluar sebatas kegiatan dan pekerjaannya. Setelah itu dia pulang ke rumahnya. Rumahnya adalah hal yang lapang baginya. Anggap rumahnya adalah surganya. Menjalin keselamatan. Seorang kalau merasa dengan pemberian Allah, merasa senang berada di rumahnya, dia bisa konsentrasi menyibukkan dirinya dan ibadah. Apalagi di masa ribut-ribut, terjadi kekacauan. Berada di rumah, itu sudah lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ibadatu fil haraj, hijratin ilayya." Yang beribadah di masjidnya, bagaikan dia berhijrah kepadaku.
Bukan selesai fitnah di masa ribut-ribut ikut keluar. Ikut berjalan, ikut berlari. Ya. Inilah orang yang akan dibinasakan di dalam fitnah. Nabi telah mengingatkan hal ini dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Taqulu fitanun al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im, wal-qa'imu fiha min al-mashi, wal-mashi fiha khairun min al-sal. Akan terjadi fitnah. Ada yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Duduk, berada di rumahnya, apalagi kalau dia baring-baring saja. Santai. Apalagi kalau dia tidak ada berpikir sama sekali ke sana. Ini penggambaran dari Nabi SAW untuk menunjukkan bagaimana keutamaan kalau menjauh dari fitnah. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang lebih baik daripada orang yang berlari. Man tasyarrafa laha tasyrifu. Siapa yang dia menaklukkan dirinya ke fitnah itu, maka akan menyambutnya. Ya. Jadi yang terjadi pada sebagian anak muda. Masuk di dalam urusan-urusan yang bukan pekerjaannya. Sebenarnya bukan urusannya. Ya. Ini yang saya sebut dengan nama pahlawan pisangan. Ya. Bukan urusannya nama seperti itu. Akhirnya, sudah pun masuk di dalam fitnah, merugikan umurnya, merugikan agamanya, merugikan orang lain. Merugikan orang lain. Karena itu dari kewajiban kita, orang mengetahui tanggung jawab masing-masing. Ya. Jadi ada jalan keselamatan dari Rasulullah SAW. Yang masyarakat sebagai itu kata, sebagai rumahmu menjadi lapang bagimu. Kita lihat, saya anak muda, selesai waktu kuliahnya, ya, biasa sih, apa namanya, simak rambian. Ya. Ini, rumah kawan-kawannya. Keliling ke sana sini. Ini dari hal-hal yang apa? Hadisan umur. Seorang itu jatuh dalam berbagai fitnah dan kekacauan. Cuma saja masa lapang dengan rumahnya. Nanti ini hendak rumah menjadi lapang bagimu. Ini juga terdapat di dalamnya anjuran dari seorang itu punya qanaah, harus cukup di dalam hatinya. Harta kekayaan yang paling mahal. Hal yang paling berharga pada seorang hamba. Tidak ada yang berharga daripada itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa al-kathratu al-arab, inna al-ghina ghina an-nafs." Ya. Kekayaan itu bukanlah dengan banyak harta benda. Kekayaan adalah di dalam jiwa. Orang kalau punya kekayaan di dalam jiwanya, sesuatu yang sedikit menjadi sangat banyak sekali. Menjadi sangat banyak dan mencukupi. Itu jangan heran. Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi dan para istrinya suku kompor mereka tidak mengasap, tidak membuatkan asap. 2 bulan tidak masak. Dia ditanya, akan menghidupi kalian 2 bulan? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha al-aswadan. Rumah dan air putih. Subhanallah. Iya. Mereka adalah orang-orang yang kaya di atas muka bumi ini. Orang yang paling berkecukupan. Berbeda dengan orang yang di dalam hatinya kosong dari rasa cukup. Sudah seperti yang disatakan oleh Nabi, "Lau anna al-bani Adam wadiyan min jahad, la yasra ilayhi masalisa." Ini kata anak Adam itu punya 2 lembah berisi emas, cuma lembah yang ketiga. Ya. Tidak ada yang bisa menyumbat mulutku kecuali tanah nanti di dalam kubur yang membuat dia berhenti untuk mencari. Demikian. Kemudian yang ketiga dari jalan keselamatan yang disebutkan di dalam hadis ini, "Siwadati ala khabi'atik," dan tangisil kesalahan-kesalahanmu. Ini jalan Rasulullah berlaku untuk seluruh umat ini. Yang tua maupun yang muda, laki-laki maupun perempuan. Jangan dikatakan, oh saya kan masih muda, belum begitu tua. Ya orang dewasa yang banyak sholat, banyak nangis. Ya, sebab orang tua sudah kakinya 1 dikurang. Saya masih muda. Nah, ini keliru. Akan jelaskan kata Abdul Fattah Al-Lahdi, rahimahullah, "Taqaddama qabla syib syubban." Beliau betapa banyak anak-anak muda yang lebih dahulu meninggal daripada orang-orang.
Ini adalah hal yang dibaharui. Jadi jangan merasa bahwa usia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita membuat kita lalai, bermundur waktu untuk banyak menyesali kesalahan. Mari kita bersiar hati-hati, tahitilah kesalahan-kesalahanmu. Perhatikan bahasa tayyibu, bukan hanya sekedar disesali. Kita menangisinya, ini memberikan makna yang lebih mendalam. Memberikan makna yang lebih mendalam. Tiga jalan ini, tiga jalan keselamatan ini, kalau diamalkan oleh muslim dan muslimah, maka ini dari hal yang sangat mencukupi kehidupannya. Pasti akan memberikan warna yang indah di dalam kehidupannya. Ya. Karena itu, perhatikan dengan baik sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjelaskan tiga jalan keselamatan. Amsik alika lisanak. Jangan engkau. Lalu yasakah bersuka. Hanya rumah yang menjadi lapang bagimu. Sebeki ala khati'atik dan berisilah kesalahanmu. Kemudian dari hal yang ingin saya lihatkan juga di sini, dan nasihat yang keempat. Membatasi kita, saya akan meringkas jumlah syarat. Seorang pemuda dan pemudi itu disantut untuk menjadi kunci kebaikan di tengah manusia. Kunci kebaikan yang membuka pintu kebaikan adalah orang-orang yang menutup pintu-pintu kebaikan. Ya. Menutup pintu-pintu kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihi salam, "Waj'alani mulakan aina ma kuntu." Dan saya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Perhatikan, menjadi orang yang berberkah dimanapun dia berada. Ya. Ini harus kita ketahui ya, karena Nabi bisa mengucapkannya. Ini ayat di surah Maryam ya. Ketika Nabi Isa alaihi salam dibayi. Ya. Dan dibalui bagaimana Nabi Isa berbicara di masa bayinya. Surah Maryam dituduh oleh kaumnya melakukan yang tidak benar. Nabi Isa punya anak tanpa ada ayah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan ya, kebesarannya. Nabi Isa masih bayi ini berbicara. Alhamdulillah, saya adalah seorang hamba Allah. Katani al-kitab, wada'alani nabiyya. Kata diberi kitab dan saya dijadikan sebagai seorang nabi. Yani mubarakan aina kuntu. Dan saya akan menjadikan berberkah dimanapun saya berada. Berada dimanapun saya berada. Saya lihat ini kita ukir dengan mendalam di dalam hati. Ya. Kalau ingin diukir 10 kali tidak apa-apa. Saya membekas dalam. Dan setiap orang hanya berpikir bagaimana cara berkata, dimanapun dia berada. Ini luar biasa. Orang yang berpijak dimanapun dia berada, di mana kakinya berpijak, berberkah. Bukan untuk manusia juga, untuk dirinya, untuk rerumputan yang dia injak, dan untuk seluruh alam dia berberkah. Iya. Setiap orang yang berberkah dimanapun dia berada, ini cakurannya sangat luas. Dan yang paling pokoknya sebagaimana yang ditafsirkan oleh sejumlah ahli tafsir yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam risalah beliau kepada salah seorang dari kawannya. Dia mungkin tafsiran sejumlah dari as-salaf dan dia berbuka dimanapun dia berada, dia mengajarkan kebaikan kepada manusia.
dimanapun dia berada. Sebab orang yang dengan ilmu agama yang juga memberi manfaat kepada manusia dimanapun dia berada. Dan termasuk orang yang berberkah dimanapun dia berada, dia memberi manfaat kepada manusia. Siapa saja. Sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia tidak memberi manfaat, maka dia tidak berbuat kerusakan di atas seluruh bumi. Berbuat kerusakan dengan kerusakan dalam bentuk apapun. Kerusakan itu banyak bentuknya. Ada kerusakan dalam bentuk kerusuhan. Ada kerusakan dalam bentuk menghilangkan harta manusia, merampas hak orang lain. Ada kerusakan dalam bentuk melakukan dosa dan maksiat. Semuanya dari diri perbuatan kerusakan di atas muka bumi. Semuanya tersangkut dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan berbuat kerusakan setelah diperbaiki ya muka bumi, setelah diperbaiki ya bumi itu. Kalau ada kerusakan di atas muka bumi setelah diperbaiki ya bumi tersebut. Jadi subhanallah ayat yang sangat mendalam. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ayat surah Al-A'raf. Kandungannya sangat mendalam. Ya. Syuyukhina, laki guru kami, yang menulis tafsir Adwa'ul Bayan, Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti rahimahullah, disebutkan bahwa awal kali dia duduk di Masjid Nabawi menurut pelajaran yang dibacakan kepada beliau adalah ayat ini. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian berbuat kerusakan muka bumi. Iya. Mendengarkan ayat tersebut, beliau menangis. Sehingga masuk waktu Isya dan beliau itu berucap suatu kalimat pun. Karena kandungan dari ayat ini yang luar biasa. Sorry, gambar. Bayangkan di dalam benak siapa manusia ini, sedemikian lajangnya. Allah telah memperbaiki bumi ini subhanallah, dia membuat kerusakannya. Berbuat kerusakan dengan bentuk maksiat, penyimpangan, dengan bentuk permusuhan dan lainnya. Dengan kelancaran yang sangat besar. Ini dari ayat-ayat yang sangat indah. Yang hendaknya juga perhatikan. Jadi menggambarkan mana faedah yang diberikan. Jadilah orang-orang yang berberkah dimanapun engkau berada. Orang yang berberkah manapun dia berada, kunci-kunci pembuka kebaikan. Orang yang menutup segala pintu kejelekan. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik, Ibnu Majah, Ibnu Abbas dan selainnya. Ya hadisnya ada kelemahannya, cuma Syekh Al-Albani beliau menghadits dulu di dalam silsilah al-hadits as-sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minan nasi mafatihun maghaliq al-syarr." Rasulullah bersabda, sesungguhnya dari manusia itu ada orang-orang yang merupakan kunci kebaikan dan penutup pintu kejelekan. Wa inna minan nasi mafatihun al-syarr wa maghaliq al-syarr. Dan di antara manusia dan sebaliknya, dia kunci kejelekan, penutup pintu kejelekan. Iya. Kemudian Nabi mendoakan, "Fatuba liman ja'ala Allah mafatiha al-khair ala yadayhi." Maka beruntunglah kalau Allah jadikan kunci-kunci kebaikan itu berada di tangannya. Wa wailun liman ja'ala Allah mafatiha asy-syarri ala yadayhi. Dan celaka orang-orang yang Allah berikan kunci-kunci kebaikan itu di tangannya. Ya. Ini pembahasan, antara pembahasan yang hendaknya kita selalu mengintrospeksi diri kita di dalamnya. Sejauh mana kita yang dulu telah memberi kunci kebaikan. Kunci kebaikan itu diri kita, untuk keluarga kita, masyarakat kita, dan agama kita. Ya. Mungkin apabila kita teliti, masih banyak di antara kita akan membuka pintu kebaikan, menutup pintu kebaikan. Dia sudah dulu
dalam seluruh masa kehidupan ini. Ya. Jangan kita yang melakukan kerusakan-kerusakan dengan cara pembunuhan, pembakaran, perkelahian, meledak. Kemudian mendalimi manusia. Dan mereka-mereka yang menjadi kunci-kunci kejelekan di dalam perkara-perkara seperti itu, di dalam hal keagamaan pun ada seseorang jatuh di dalam hal ini, dia tidak menyadarinya. Dia tidak menjadi orang-orang yang membuka pintu kejelekan di dalam agama, tapi dia sadar bahwa dia ada membuka pintu kejelekan. Seperti apa yang kita saksikan sekarang ini. Dan sebagian anak-anak muda kadang menyebarkan di internet tulisan-tulisan yang sebenarnya itu adalah kejadian fitnah kita. Ya. Hal-hal yang semua orang tambah untuk rumahnya. Ya. Mungkin sebagian perkara yang masih dibahas di kalangan para ulama, kemudian disebarkan para orang-orang yang belajar. Ya. Dan itu tujuan dari syaitan. Sebab orang yang belajar ini orang yang kepada kebaikan. Kalau dia sudah belajar kebaikan, syaitan akan cari cara bagaimana orang-orang ini disibukkan hingga lari melakukan kebaikan. Karena itu Nabi telah mengingatkan inna syaitana ya'is an ya'budahu al-mutallina fi jazirah al-Arab walakin bitahrish. Sesungguhnya syaitan itu sudah putus asa dijadikan sembahan di tanah Arab. Tapi syaitan cara yang dilakukan adalah apa? Sudah berdomba. Iya. Berdomba. Menebarkan sejumlah perkara membuat orang ribut di dalamnya. Membuat orang ribut di dalamnya. Iya. Karena terjadilah orang-orang yang menjadi kunci-kunci membuka pintu-pintu kebaikan. Membuka pintu-pintu kebaikan. Jangan jadi kunci yang membuka pintu-pintu kebaikan. Maka menutup pintu kebaikan. Ini dari arah yang sangat indah sekali. Jangan yang penuh lemahnya, sebenarnya selalu memiliki tempat di dalamnya. Ya. Ini dari tugas dalam kehidupan. Bagaimana kita menjadi berkah kepada manusia dimanapun kita berada. Kalau dia tidak memberi kebaikan, maka paling tidak dia menahan kejelekannya, tidak menimpa orang lain. Ya, menimpa orang lain. Ya. Kemudian di antara hal yang hendaknya yang perlu saya ingatkan juga di sini. Ya. Ini nasihat yang ke berapa tadi? 5. Baik. Masih diikut ya? Jadi sekarang nasihat yang berapa? Yang kelima. Ya. Saya tahu sudah ada yang ke nasihat 10 sudah. Ya. Kemudian di antara hal yang juga hendaknya seorang pemuda selalu mengingat bahwa kita sebagai seorang muslim dan muslimah itu dipatut bangga dengan agama kita dan keislaman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Ya. Ini masalah dengan banyak pemuda kita. Ya. Kebanggaannya bukan pada agamanya, kepada ulamanya dan tokoh umat Islam. Jadi kebanggaan kepada arah yang lain. Sebabnya bukan lagi Ka'bah. Ini selalu berkiblat ke Eropa sana, ke Amerika sana, terus ke timur, ya, ke barat, mereka raja kiblat. Bukan lagi kiblat kepada kiblat ke. Ini dari hal yang menyedihkan. Sebagai orang muslim dan muslimah terhadap agama adalah bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan. Orang yang syirik dengan dari agamanya adalah ciri dari seorang munafik. Jadi Allah berfirman walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin wal munafiqina la ya'lamun. Sesungguhnya al-izzah, kejayaan, kemuliaan hanya milik Allah, milik Rasulnya, dan milik kaum mukmin. Tapi kebanyakan dari kaum munafikin tidak memahami hal tersebut. Ya.
Maka seorang Muslim, apabila dia tidak memahami hal ini, tidak merasa tinggi dengan agamanya, maka ada suatu sifat dari sifat kemunafikan. Kalau kita katakan ini dari pokok keimanan. Allah berfirman, "Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'laun in kuntum mu'minin." Jangan kalian merasa hina, jangan kalian bersedih hati. Kalian adalah orang-orang yang ditunjukkan. Kalau memang benar, kalian adalah orang-orang yang beriman. Allah sebut sebagai ciri keimanan. Iya. Ini jadi masalah. Iya. Anak-anak muda kita, kalau kita berbicara tentang tokoh masa ini, orang-orang yang menjadi iman dan dikenal di tengah manusia, ini maklum ya, dikenal di tengah manusia itu ada yang dikenal dengan kejelekan, ada yang dikenal dengan profesi tertentu, ada yang pemain bola, ada yang artis, ada yang ini, yang itu. Tapi tokoh keagamaan yang bersihkan dengan agamanya ini jarang. Dari generasi muda sekarang yang banyak mengarah ke sana. Kalau tanya pemain sepak bola yang sekarang ini dari masa sekarang dan masa sebelumnya, itu hafal semua nama-namanya. Tanya saya. Iya. Kenapa nama-namanya? Iya. Setelah ditanya nama seorang alim di masa ini, iya. Maka mungkin dia tidak tahu siapa yang bimbang. Misalnya, siapa itu Syekh Ibn Utsaimin? Siapa itu Syekh Shalih Al-Fauzan? Yang dikenal cuma atau siapa Messi? Orang siapa aja yang dikenal. Tapi kalau berbicara tentang tokoh agama, apalagi kalau untuk sejarah yang masalahnya, mana para sahabat, ini dari kemunduran. Hal yang lebih menyedihkan lagi adalah kebiasaan dari orang-orang kafir yang ditiru oleh kaum muslimin dan muslimat. Yang banyak menjadi korban dalam generasi muda kita. Ada generasi muda kita dijajah dididik untuk meniru orang-orang kafir. Ya, hingga rumah mereka dijajah. Lagi yang memasukkan layar televisi dalam rumahnya, sungguh dia telah memasukkan kejelekan yang sangat besar. Menurut keluarga. Kadang-kadang sebagian orang tua kata, kenapa bisa saya didik dan pendidikan yang baik? Bagaimana bisa militer? Ada apa? Ada televisi yang mendidiknya. Nah, ini ibarat orang yang berkata, seperti yang disebut oleh seorang yaqahu bil yammi makruban wa qala lahu iyyaka an tahtal bil ma'i. Dilempar laut dengan terikat tangan dan kakinya, dilempar ke laut tangan dan kakinya. Dia berusaha hati-hati jangan sampai kena air. Ya. Hati-hati jangan sampai kena air. Saya dia masukkan kejelekan gitu ya. Dia berhati-hati sama anak-anaknya, hati-hati jangan sampai kalian rusak. Ya. Jangan sampai kalian rusak. Sekarang dan program itu walaupun ada kebaikannya, kejelekannya lebih banyak. Kejelekannya apa? Kejelekan lebih banyak. Jadi orang yang pintar, orang yang berakal, adalah orang yang memilih berita. Ya, kalau dahulu mungkin orang pintar itu dia rajin baca koran ini, rajin baca majalah. Sekarang enggak. Orang yang pintar itu adalah orang yang lebih banyak memilih berita. Berarti masih dia dan dia baca. Meniru kebudayaan orang-orang kafir ini, dia telah menjajah umat Islam dalam banyak hal. Dalam gaya berpakaian. Dalam gaya berpakaian. Kalau kita lihat sebagian anak muda, cara berpakaiannya, sebagian orang mengatakan ini anak muda, dia merasa tidak sebagai seorang anak muda. Ya. Karena dia lebih pede jadi seorang perempuan. Seorang perempuan juga, ketika dia dilihat ini perempuan yang tidak puas bahwa dirinya adalah seorang perempuan. Kalau ada tren dan pakaian orang-orang kafir dari barat, dari timur, gaya model masuk dengan cara, masuk. Itu wajar. Persinggahan banyak dari pemuda-pemudi kita terjadi ke mal-mal, atau model-model baru, model-model baru. Dan ini menimbulkan banyak
kendali di tengah masyarakat. Anak muda yang sekiranya shopping saja ke mall, kadang orang tuanya pasangan, sendiri belum punya penghasilan, akhirnya menimbulkan berbagai apa? Berbagai keributan di tengah masyarakat kita. Ini akibat meniru budaya orang-orang kafir. Apalagi di hari-hari sekarang ini. Hari-hari sekarang ini. Orang-orang kafir yang merayakan hari raya dan sibuk adalah apa? Kaum muslimin dan muslimat ya sibuk. Ini sangat mengherankan. Yang merayakan orang kafir, yang terkontak adalah siapa? Kaum muslimin. Lihat saja tetangga-tetangga yang menyambut tahun baru itu sudah berproses sekarang di ini sudah disusun agenda bakar-bakar ikan, bakar-bakar ayam di rumahnya. Ya. Melepas apa? Tahun menyambut tahun baru katanya. Tahun baru siapa? Tahun baru tidak berasal dari orang kafir. Ini semuanya karena kita memiliki rasa bangga dengan agama. Orang kalau dia punya kebanggaan dengan agamanya, tidak akan menoleh kebudayaan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu, bagaimanapun kemajuan mereka, dan bagaimanapun Allah membukakan untuk mereka harta dan kehidupan, hanyalah istidraj. Hanyalah istidraj. Membuat mereka pada akhirnya adalah na'udzu waliyadu billah. Allah firman, "Qul tamatta'u fa inna masyaa'akum ila an-nar." Katakanlah, bersenang-senanglah kalian, ujung dari kehidupan adalah api neraka. Orang kafir. Seorang muslim bangga dengan agamanya. Allah SAW telah mengingatkan haramnya menyerupai orang kafir dalam kebudayaan yang merupakan kekhususan mereka dan keagamaan mereka. Rasulullah kata, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Siapa yang menyerupai kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Ya. Baik. Setelah itu kembali kita sebagai seorang muslim dan muslimah, sebagai generasi muda umat ini, pemuda dan pemudi, hendaknya lebih banyak dia berbangga dengan agamanya, berbangga dengan kesusahannya, berbangga dengan tuntunannya. Karena tidak ada agama di atas bukti yang lebih baik daripada keislaman. Tidak ada agama yang terbaik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk kita. Kemuliaan dengannya kita sebagai umat Islam. Allah muliakan kita dengannya sebagai umat Islam. Jadi hati-hati dari perayaan tahun baru ini, mengikuti gaya berpakaian orang-orang kafir. Kemudian hati-hati dari menerima pemberian hadiah yang diberikan oleh kafir di dalam hari raya. Apakah hari raya keagamaan mereka, hari raya yang sifatnya keduniaan mereka, tidak boleh menerima hadiah di dalamnya. Karena menerima hadiah itu artinya memuliakan mereka. Yang diharamkan di dalam Islam. Para ulama memfatwakan tentang haramnya. Memfatwakan tentang haramnya. Bahkan Imam Malik kata sangat dibenci. Seorang itu naik perahu, dan perahu ini dihuni oleh orang-orang mereka berangkat untuk merayakan hari raya mereka. Karena dikhawatirkan kalau turun kemurkaan dan laknat Allah, mereka juga terkena di dalamnya. Ya. Juga masyhur di fatwa-fatwa para ulama kita bahwa pada hari raya itu orang kafir tidak boleh seseorang itu berjualan hal-hal yang bisa dimanfaatkan oleh orang kafir dalam raya kepentingan agama, kepentingan hari raya mereka. Akan ada yang berlebihan seperti Abu Hanafi dari kalangan Hanafiyah, kata dia menjual telur saja orang kafir untuk hari raya mereka, maka dia telah kafir kepada. Tapi ucapan beliau diarahkan kalau memang bentuknya menjual adalah pengagungan terhadap agama mereka. Yang sifatnya lebih meninggikan Islam dan sahabat, serta lebih meninggikan kekafiran di atas keislaman. Diarahkan kana. Walaupun Ibnu Hajar menganggap bahwa ini adalah ucapan yang berlebihan. Ucapan tidak demikian di antara sikap para ulama kita. Karena ini kita ketahui bagaimana menyikapinya. Kebanyakan dari manusia sekarang ini bergampangan dengan hal-hal yang seperti itu. Santai.
Karena itu dari kewajiban kita menjaga diri kita, menjaga keluarga, agama kita. Pada hari-hari raya mereka, seorang itu sibuk dengan urusannya sendiri. Tahun baru, biarkan mereka tahun baru. Kita ada kegiatan lain. Mungkin tidur lebih enak. Tidur adalah lebih bagus. Ya, kalau misalnya boleh ulah ketangganya, ada banyak pekerjaan yang bisa kerja dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan bentuk menurut orang kafir ini bentuknya sangat banyak. Ya. Banyak. Di antara bentuk yang sangat laris, ya, dan produk yang sangat diminati di Indonesia ini adalah kebiasaan di jalan. Ya. Kebiasaan demonstrasi di jalan. Ini dari orang kafir tentang hal yang diharamkan di dalam Islam. Ya. Apapun niat orang tersebut, apapun niatnya, apapun niat baik, dia tetap bisa mendapatkan kebaikan. Jangankan hal yang seperti itu. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja berkata, siapa yang membuat takut kepada seorang, atau dia menyempitkan satu jalan, menyempitkan satu jalan, maka Nabi berkata ada jihad baginya. Jihad baginya. Ya. Hanya membuat orang takut, membuat sempit jalan orang, dikatakan apa? Tidak memiliki jihad. Ilmu yang tinggi. Apalagi orang-orang yang membuat jalan itu bukan lagi sempit. Jalannya ditutup. Membuat ribu keributan di tengah manusia. Betapa banyak orang yang melaknatnya. Betapa banyak orang yang melaknatnya. Yang mendoakan kebaikan. Mendoakan kebaikan terhadapnya. Ya. Ini semuanya pernah dari sebagai orang karena menghadapi kebenaran dari orang-orang kafir. Setelah ini tidak pernah ada di dalam Islam. Dalam Islam itu ada nasihat-menasihati. Ya. Orang melihat kemunculan, menasihati langsung. Ketika dia melihatnya. Kalau dia ingin mengingkarinya, dia tidak langsung, dia bisa. Dengan perantara orang yang apa? Ada yang menempuh untuk mengingkarinya. Ya. Jadi perantara itu berdoa kepada siapa? Ya. Itu jalan yang paling baik. Jalan yang paling baik. Sebagian orang menyangka, ya bersabar itu sekarang tidak bermanfaat lagi. Ya. Jika kesabaran itu ada batasnya. Ya, tentunya ucapan yang sah. Kesabaran itu ada batasnya, berarti bukan sabar namanya. Ya. Ya, bersabar. Kemudian kekeliruan dalam menyelesaikan. Anggap bahwa kesabaran itu tidak memiliki makna. Padahal Firaun dan bala tentara Allah binasakan. Ya. Itu hanya karena kesabaran Bani Israel. Sebab saya yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Ayat siapa di surah Al-A'raf. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala binasakan Firaun dan bala tentara ditenggelamkan. Setelahnya Allah berfirman, ayat setelahnya, وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون في الأرض وكانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها وباركنا فيها وتمت سنة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. Kemudian kami wariskan bumi menjadi itu dari timur sampai baratnya, kami wariskan kepada kaum yang dulunya mereka tertindas. Sempurna engkau kepada Bani Israel. Mereka mendapatkan keutamaan itu. Kenapa? Allah sebutkan kesabaran mereka. Hanya kesabaran yang mereka miliki. Nah, dalam sejarah Al-Quran ada Bani Israel yang demo ke Firaun. Ya. Menurut yang tadi ada penguasaan, ada pemboikotan, ada. Dan tidak pernah ada sahabat yang melakukan demo ketika ditindas di mana? Di Mekah. Tidak di masa mereka lemah, tidak pernah di masa mereka kuat. Tidak pernah di masa mereka kuat. Tapi yang menjadi masalah, ya, kebiasaan, kibrat, selain kaum muslimin, inilah yang merusak sejumlah dari generasi muda kita. Ya. Dan itu sekali lagi kita semua adalah bagaimana kita berbangga dengan agama ini. Kita berbangga
dan agama yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Kemudian nasihat yang ke-6 yang saya sampaikan di sini. Ini saya berbicara tentang masalah cinta. Ini termasuk yang perlu dihati setiap pemuda dalam pemuda Islam. Karena salah tafsir tentang masalah cinta ini akan mengakibatkan kesimpangan di dalam kehidupan. Nah, berbicara tentang cinta tentunya, berbicara bagaimana cinta itu dipersepsi orang-orang apa? Ya, orang-orang kafir atau orang-orang yang didorong oleh hawa nafsunya yang menamakan dirinya orang-orang yang dimabuk cinta. Ya. Juga kita berbicara tentang mana cinta dari ayat-ayat cinta, atau ketika cinta bertasbih, atau semisal dengan itu. Ya. Tapi ini pendekatan mana cinta. Ya. Walaupun penulisnya mengatakan bentuk Islami, itu adalah bukan hal yang Islami. Ya. Ada Islaminya pada satu sudut dan sisinya, bukan pada hal-hal yang digambarkan oleh si penulis ini. Ini maklumnya dari asal membuat kisah itu namanya kisah dusta, dan dusta itu diharamkan dalam agama. Dusta itu diharamkan di dalam agama. Merupakan awal kekeliruan. Ini jadi masalah. Anak-anak muda yang paling bagusnya secara memahami cinta katanya sebagai ayat-ayat cinta. Ini menjadi masalah. Cinta itu adalah suatu hal Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan di dalam hati seorang hamba. Cinta ada yang sifatnya tabiat. Cinta kepada negeri, cinta kepada ayah, cinta kepada ibu, cinta kepada saudara, cinta kepada suami. Adalah hal yang sifatnya apa? Tabiat. Ada cinta yang tumbuh dengan ada ini yang paling baiknya. Cinta yang tumbuh dengan keimanan, cinta dari agama. Ya. Selain daripada itu, adalah cinta mengikuti hawa nafsu, mengikuti jalan syaitan. Ini ukurnya indahnya. Kalau kita ingin berbicara tentang mana cinta. Karena itu, seorang pemuda dan pemudi jangan terjebak masuk di dalam kata cinta ini, ya, pada hal-hal yang tidak diridhai dan tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta itu karena Allah dan benci karena Allah. Seorang kalau dia cinta hal lain, semua orang yang cinta di atas muka bumi ini, hasilnya pada hari kiamat adalah permusuhan semuanya. Kecuali satu saja. Orang yang cinta mencintai karena Allah. Allah berfirman, "Akhillahu yawma idzuhum li'adun adu illa al-muttaqin." Orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat, sebagian dari mereka terhadap yang lainnya bermusuhan. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena ada orang di masa ini, dia sangat cinta kepada orang lain. Cinta pada orang lain. Bukan dia atas ketakwaan, pada hari kiamat menjadi orang yang sangat dia musuhi dan sangat dia benci. Jadi, sangat dia musuhi dan sangat dia benci. Apalagi cinta di bahasa anak muda. Yang kebanyakan yang mengikuti syahwat. Saya mencintaimu, insya Allah sampai mati. Hidupku ini tiada artinya tanpa dirimu. Kalimat-kalimat yang mungkin besok akan melanggar kalimat tersebut. Dan ini adalah dari bualan-bualan syaitan pada sebagian anak muda. Orang-orang yang lemah hatinya. Mengancam yang tak bisa hidup tanpa dirimu. Bumi Allah ini luas. Masalah di atas bumi ini sangat banyak. Dan dia batasi cintanya pada seorang.
Seseorang yang pasti untuknya karena belum diikat dengan tali pernikahan. Kalau sudah diikat dengan tali pernikahan, itu lain lagi masalahnya. Karena cinta istri dan suami dan sebaliknya, itu adalah bentuk dari ibadah. Dan disitulah indahnya kecintaan. Selain dari kita, jika diikat dengan pernikahan, apapun namanya, itu namanya syaitan. Mengikuti syaitan. Ya. Walaupun digambarkan bagus, seperti model cinta. Jadi itu, hakikatnya adalah apa? Hakikatnya mengikuti syaitan. Segala sesuatu yang tidak diikat dengan pernikahan, maka itu adalah kecintaan yang tidak akan berarti. Iya. Seseorang tidak akan mendapatkan kebaikan di belakangnya. Tidak ada kebahagiaan di dalam hatinya. Tidak ada kebahagiaannya, tidak ada kebahagiaan di dalam hatinya. Dan sekarang ini banyak manusia, banyak dari anak-anak muda yang judulnya bukan lagi ayat-ayat cinta. Bukan judul, menjadi mayat-mayat cinta. Menjadi mati karena apa? Saya memikirkan suatu hal yang tidak ada bentuk kekuatan di dalam cinta kepada seseorang yang tidak ada bentuk kekuatan di dalamnya. Coba kalau ada bentuk kekuatan, dia cinta kepada suaminya, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia cinta pada ayah dan ibunya, pada keluarganya, dia cinta kepada orang-orang yang berilmu, cinta kepada orang-orang yang beriman. Ini adalah hal yang baik. Dan merasakan nikmatnya kecintaan tersebut, lezatnya kecintaan itu. Dicinta kepada manusia. Karena apa namanya? Harta, karena syahwat ataupun yang lainnya. Ya, walaupun syaitan pandai membahasakannya, banyak bahasanya. Semuanya adalah hal yang menambah seorang hamba kecuali kesengsaraan. Karena hati ini, hati akan berada antara Allah dan antara syaitan. Kalau hatinya tidak dekat kepada Allah, dia akan menjadi bangsa lagi syaitan. Syaitan yang akan berkuasa padanya. Ya. Itu seorang muslim dan muslimat hendaknya selalu mendidik dirinya dan menjaga hatinya agar supaya hati bersih di atas ketaatan. Hati ini selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu takut kepadanya. Dia punya rasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang bungkus dengan agama sehingga menjadi hati yang indah. Menjadi hati yang indah. Kalau terjadi patah hati, ya, agamanya bisa memperbaiki. Agamanya bisa memperbaikinya. Kalau agamanya sudah patah, tidak ada yang bisa meluruskannya. Kalau itu, Abu Fatah rahimahullah dalam syair bijaksana beliau, wa kullu kisrin inna dina yajburuhu wa ma al-kisri qanat dina jibrani. Setiap yang patah itu, agama bisa untuk menempelnya, bisa meluruskannya, memperbaikinya kembali. Tapi orang yang sudah patah agama, ya, tidak ada yang bisa menamainya. Tidak ada yang memperbaikinya. Karena itu musibah di dalam agama lebih dahsyat daripada musibah di dalam perang hamba. Ya. Orang kena musibah, keluarga meninggal, ya, hartanya hilang, terbakar. Ya. Tapi musibah, kena musibah dalam agamanya, hatinya jauh dari Allah. Dia dijauhkan dari ketaatan, dalam maksiat. Seakan-akan musibah ini tidak berarti baginya. Ya. Bukan hal yang apa? Bukan hal yang membuka segalanya. Ini berbeda dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di masa pemerintahan beliau, berat sebuah negeri kafir, sehingga negeri dihancurkan oleh kaum muslimin. Ya. Maka Umar pun menangis. Tangisan yang sangat yang mempengaruhi para sahabat. Sebelum masyarakat bertanya kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, tangisan di waktu bergembira, di waktu kemenangan. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, saya mengkhawatirkan dunia dibukakan untuk para sahabat, untuk kaum muslimin mereka berfitnah di dalamnya. Perhatikan bagaimana pemikiran mereka. Ya. Sebab fitnah di dalam keagamaan itu sangat dahsyat sekali terhadap hal yang sangat menakutkan. Jadi kapan seorang hamba, seorang pemuda ataupun pemudi dijauh dari agama, bekal agamanya,
Karena ya ini selalu dia pandang musibah pada dirinya. Harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Dan sekali lagi, kita hidup di atas muka bumi ini dengan jawaban. Dan semua dari kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan diri kita dalam menjaminnya. Kehidupan dunia ini. Apakah dia baik atau tidak? Tapi lihat hakikat yang terbaik. Kehidupan itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang baik agamanya. Orang-orang yang berdiri di atas keimanan dan ketakwaan. Mereka lah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupan di dunia dan di akhirat. Baik, selalu masih ada mana-mana lain yang saya sampaikan. Pertemuan ini cuma waktu membatasi kita. Yang penting setelah dua saya akan berikan satu nasihat lagi. Setelah itu kalau ada pertanyaan, insyaallah kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan saya dahulukan pertanyaannya, ya, karena sesuatu pertanyaannya. Akhirnya hari ini, ya, lebih banyak pokok bahasan. Ya. Maka siapa yang ada pertanyaan berkaitan dengan tema, ya saya persilahkan untuk menanggapinya. Baik, sebentar lagi waktu duhur. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.